Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, belakangan ini ada wacana bahwa Indonesia kalau mau lebih cepat dalam menjalankan reformasi harus menerbitkan undang-undang amnesti. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Amnesti nasional, katakanlah seperti itu. Itu artinya adalah menghapus dosa-dosa lama dan memulai yang baru. Cuci dosa lama tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu intinya adalah di sana. Untuk menyelesaikan atau mensukseskan reformasi, sebetulnya memang ada dua yang harus dilakukan. Satu, rekonsiliasi nasional, yaitu menghapus dendam permusuhan di antara bangsa kita sendiri agar supaya besok tidak mengungkit-ungkit lagi sejarah-sejarah yang menimbulkan pertikaian itu, memulai sesuatu yang baru. Hal ini pernah dilakukan oleh Presiden Mandela dari Afrika Selatan, ya, karena di sana sudah terjadi rekonsiliasi nasional sehingga proses demokrasi dan reformasi di Afrika Selatan berjalan dengan mulus dan cepat. Nah, sekarang di Indonesia kita bicara dulu soal amnesti. Kenapa kok amnesti itu diperlukan? Ya, maka diperlukan landasan hukum, harus ada undang-undangnya. Maksudnya begini, selama proses reformasi ini kan melibatkan orang-orang lama juga. Orang-orang lama yang dianggap jiwanya reformis itu biasanya akan menjadi tokoh-tokoh di dalam melaksanakan reformasi. Nah, tetapi karena orang lama itu dulu juga ada kekurangannya, tapi tidak semua loh, ada juga yang bersih. Karena situasinya zaman dulu yang katakanlah korupsi itu dilakukan berjemaah, ya, semua korupsi, kalau nggak ikut korupsi kan dianggap orang yang nggak benar gitu kan. Nah itu karena sejarahnya dia itu kurang bersih juga, maka yang dia lakukan di dalam rangka melakukan pembersihan di dalam birokrat ini menjadi kurang ampuh, ya, karena dirinya agak kurang bersih. Jadi bagaimana seorang yang latar belakangnya pernah korupsi, sekarang suruh nindak korupsi? Lah apa yang terjadi? Kalau ditindak yang korupsi itu bisa saja yang kena masalah itu akan menjadi teriak-teriak, ya, akan bernyanyi, ya. Loh, kamu aja dulu nggak beres kok, sekarang kenapa kok saya dilakukan tindakan? Kalau seperti ini bagaimana? Ya kan nggak bisa, karena zaman sekarang kan zamannya sudah transparansi kan, sosmed begini kan banyaknya, televisi begitu suburnya, sehingga apapun yang terjadi seluruh rakyat Indonesia tahu. Nah, maka satu-satunya jalan adalah keluarlah undang-undang amnesti ini di mana ada pengampunan, ya. Pengampunan itu meliputi keseluruhan, pengampunan dari pajak-pajak yang dulu digelapkan maupun juga kesalahan-kesalahan kriminal yang pernah dilakukan. Ya, sehingga dengan adanya amnesti ini pasti ya di dalam pelaksanaan amnesti nasional ini orang harus mengaku dosa dan membayar dendanya. Ya, dendanya juga agak gede-gede supaya orang mau mengakunya banyak dan sehingga tidak timbul masalah di belakangan hari. Nah, kalau dia sudah dicuci, dosanya sudah dicuci dengan undang-undang ini, semua orang adalah equal, tidak ada salahnya lagi. Nah, setelah itu baru diterapkan peraturan yang paling ketat. Kalau you berani lagi melanggar atau berani korupsi setelah amnesti ini, jangan tanya hukumannya, pasti akan berat. Dan pada saat itu yang menindak sudah dengan PD, ya, dengan self confidence yang kuat sekali karena dia udah bersih. Nah, ini tujuan utama sebetulnya adalah itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, silahkan Anda bisa kirimkan email ke _ombob@gmail.com _ombob@gmail.com.
underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om